nang kene iki ya wis ana wonge dhewek kabeh. Dadi ini cerita di Banjarnegara, negarane wong ngapak. Ya kurang lebih kayak Rempok ngapak. Pokoknya orang ngapak orang kepenak. Sekarang kita mau memperkenalkan diri sing paling ngapak nomor siji sing paling ngapak. Saya pamit selaku pendamping petani yang setia mendampingi petani kabeh dalam budidaya pertanian. Oke, sing nomor loro, Pak. Saya Nurdin Lubis dari pembibitan Selonegoro Agroseed, penyedia bibit siap tanam. Nah, iki sing paling gari dewek, Pak. Lah nyong wis genah. Oh, genah. Iya, nyong sing tukang nandur. Oh. Mau nyong mis gitu. Oh, mis gitu. Sing duwe kelompok tani Margo Mulyo. Anggotanya ana pira? 35. 35, 35 orang dalam satu kelompok tani. Satu kelompok tani. Kegiatannya apa, Boy? Warna-warna banget. Warna-warna, Boy. Warna. Termasuknya salah siji kuwi nandur lombok Di luar musim. Di luar musim Juni, Juli, Agustus. Oh, berarti Mantap. 3 bulan gue ya, Juni, Juli, Agustus. Iya. Harapannya kepriwe? Ben Harap- banyu larang. Lah yo wis jelas aja takok namane. Wis dadi pokoke nyong. Nah, Sing dikarep nah. karep benar. Nah, kene pancen sing tok jaluk beliau penyedia bibit juga aktif, pendamping senantiasa siang malam alhamdulillah juga aktif. Oh ya. Nah, tinggal kitanya yang semangat. Oh. Slogan kami selangkah lebih maju kayak gue. Nek pasang apakah selangkah lebih maju apa Mas Pak? Ya setindak maning tayang langkai batire lah. Oke. Jadi untuk yang pertama kita beri waktu dulu ya untuk kepada Pak Pawit selaku pendamping petani di wilayah Banjarnegara untuk menyampaikan sedikit kira-kira skema bantuannya itu seperti apa sih untuk para petani itu? Skema bantuan dari pemerintah kepada para petani di wilayah Banjarnegara ini ada beberapa kebijakan yang bisa dimanfaatkan oleh petani. Salah satunya adalah saat ini kita ada di lahan cabai yang sarana produksi dari pemerintah untuk mendukung stok cabai di musim yang akan datang. Dan ini menjadi salah satu solusi barangkali untuk menekan inflasi karena tanaman cabai atau cabai ini salah satu komoditas yang sensitif terhadap harga. Sehingga harapan pemerintah kenapa diberikan pada saat-saat musim kemarau seperti ini karena dimungkinkan 3 bulan ke depan stok cabai akan sangat sedikit ya. Sehingga harapan dari pemerintah pada saat itu stok cabai tersedia, fluktuasi harga tidak begitu bergejolak sehingga inflasi bisa ditekan. Oh begitu ya. Lah mau kayaknya rame banget Pak. Anak siapa bae mau sing Waduh tekan. ya mau alhamdulillah. Ya mau sampun rawuh. Terima kasih Pak Bupati Banjarnegara, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara dan Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara didampingi Forkompinda. Ada dari Kejaksaan Negeri Banjarnegara, dari Kodim Banjarnegara dan dari Polres serta dari beberapa desa tadi juga ikut hadir. Pak Kepala Desa diiringi juga oleh para kepala dinas, dinas pertanian, ada dinas Indakop, dinas pendidikan dari Baperlitbang, dari BPKAD, ini semuanya kuyung ya. Karena pemerintah bertanggung jawab terhadap stok cabai pada saat-saat tentu yang dimungkinkan cabai itu sedikit, mahal. Berarti ya kepenak ya Pak. Wis nandur didukung pemerintah kan kepenak ya. Sangat kepenak banget. Jadi ini bantuannya memang bermanfaat sekali ya Pak ya. Alhamdulillah memang bermanfaat. Oh iya. Bupatinya teka, mbok nembe pisan baru Bupati apa wis ping pira? Angger sing ki nembe. Wis salaman apa urung karo Pak Bupatine mau? Wis salaman ya. Artinya ini sangat membantu sekali ya dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani kurang lebih kayak gitu ya Pak. Betul. Terus apalagi mungkin Mas Pawit ada yang lagi disampaikan lagi? Terkait dengan tujuan bantuan ini sebenarnya ini memotivasi petani di sekitar lokasi ini untuk lebih serius dalam budidaya cabai. Karena dengan adanya stimulus bantuan ini harapan dari pemerintah tentunya cukup tinggi ya terhadap keberhasilan petani dan tentunya endingnya adalah masyarakat konsumen bisa sejahtera karena harga cabai moga-moga tidak mahal sekali. Petani pun masih bisa menikmati hasil. Sehingga petani sejahtera, masyarakat sejahtera. Gitu ya Pak. Intinya adalah ini program nasional gitu ya Mas Pawit ya. Ini Banjarnegara terpilih sebagai salah satu percontohan. Lah terus kayak gitu Mas.
Ini kan otomatis dengan program semacam ini luasannya berapa ini yang di Banjarnegara ini? Untuk Banjarnegara ini alhamdulillah ya Pak, dapat 90 hektar dari Kementerian 90 Pertanian. Ini terima kasih Pak Menteri Pertanian yang telah memberikan stimulus bantuan kepada para petani cabai di Banjarnegara ya. 90 hektar. 90 hektar, 90 hektar. Berarti ambek banget, Pak. Orang wani banyak nanya. 90 hektar. Sampean oleh pirang hektar? 10 hektar. Oh, Pak Dao dapat 10 hektar. Ya, di wilayah 90 ini ya. hektar itu tersebar di berbagai wilayah. Pokoknya Ada satu yang Banjarnegara dapatnya 90 hektar. Ada yang cabai keriting, ada yang cabai Cabai rawit. rawit merah. Tapi memang harapan pemerintah ditanam di bulan-bulan seperti ini. Harus ya itu Harus, ya. soalnya nanti harapan pada saat panen untuk supaya stok tetap tersedia dan harga tidak begitu mahal. Intinya tetap gue lah ya. Iya, iya, iya. Terus ini masalah ini Pak, berarti kan ini dari 90 hektar itu tentu saja kan membutuhkan bibit banyak sekali ya. Terus ini sebagai penyedia bibit mungkin boleh berkomentar Pak. Untuk ketersediaan bibit, insya Allah kami bisa dengan berkoordinasi dengan dinas dan kelompok tani itu sendiri, insya Allah siap. Kalau misalnya 90 hektar itu kira-kira bibitnya pira Pak? 90 hektar untuk 1 hektarnya. 1 hektarnya kurang lebih sekitar 15 sampai 16 ribu. 15.000 tekan 16.000. Mas, tergantung daerah. Gimana? Sama jarak tanam. Ya, Oh, sama gitu. sama. Jarak tanam standar itu 60 kali 60 atau 50 kali 50. Oh, digawe rata-rata nih 1 hektar itu untuk Kalau membutuhkan bibit rata-rata pira? kita lihat lokasi Pak. Kalau lokasinya datar, kalau misalkan kayak di sini Majalengka itu termasuk Kecamatan Bawang. Iya. Itu mayoritas itu kan lahannya lahan pegunungan Pak. Oh. Ya, walaupun hitung tonasenya itu keluasannya 1 hektar tapi nggak bisa mencangkup misalkan ukuran 70 atau 60 itu sebenarnya bisa 17-18 ribu. Iya, iya. Tapi kalau di sini nggak bisa Pak karena lahannya itu betul. berpetak-petak Pak. Berpetak-petak jadi bisa mengurangi maksimal 15 ribu Pak kalau 1 hektar di sini. 15.000 ya, 15.000. Batang. Nah, batang pokok lah. Terus ini saya lihat juga daerahnya ini kering ya Pak ya? Iya, nah itu suatu tantangan bagi kita. Oh, malah tantangan. Iya. Kita itu harus bisa komitmen apa dengan yang sudah kita setujui dari ini program ini. Ini kan Champion 2004 yang tadi diatur akan Pak Pawit. Ini adalah menstabilkan harga. Oh, jadi gitu untuk ya. Nataru ini kan Natal tahun baru biasanya krusial sekali untuk harga. Iya. Makanya tantangan pemerintah satunya yang berani mengambil Resiko program ya. ini adalah saya kelompok tani Iya, Margo iya, Mulyo. iya. Dengan resiko yang agak sulit tentu saja ya ini ya. Itu udah pasti. Tantangannya gede. Pol gede nih. Tapi harapannya tetap air. regane untuk mantan larang. Itu takdir. Ya wes dilanjut untuk masalah bibit itu. Kira-kira untuk menyediakan bibit 15.000 ping 90 hektar mampu ndak itu? Insya Allah mampu. Dengan kita bekerja sama dengan perusahaan terutama dari Wijitani itu sendiri, itu nantinya tetap bisa. Bisa ya, artinya dari penyedia bibit juga misalnya keterlambatan benih atau kelangkaan benih itu ada tidak itu? Asal ada koordinasi, insya Allah nggak ada lah. Aman ya. Aman. Intinya untuk Ya. menyediakan bibit siap. Siap. Pira-pira pokoknya oke. Wani lah Apa bisa kayaknya. ngirim Pak? Bisa. Bisa. Mohon maaf mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa untuk alamat pembibitan atau itu di mana Pak? Untuk pengiriman kita ke semua wilayah sampai alamat. Untuk alamat workshopnya di Silokromo, tepatnya di Jalan Banyumas, kilometer 11, pas talang air Desa Silokromo. Oh, berarti kalau daerah sini agak dekat ya? Agak dekat. Artinya nek Tidak perlu. Zaman sekarang udah tinggal pencet HP, ya kan? Video bibitnya udah kondisinya seperti apa, dikirim. Oh, bapaknya ngambil berikan ya benar ya. Oke, wis siap kabeh lah ya. Terus saiki masalah itu tadi kan masalah menyangkut tantangan, Pak. Mau kan nyebutnya jarene angel. Terus kesulitannya menanam di luar musim itu seperti apa, Pak? Sebenarnya kita tergantung dengan keniatan kita sih Pak. Kita yang pertama berani ngambil program ini tentunya sudah tahu tata cara dan resikonya. Yang begitu pertama ya. itu kan yang nama tanaman itu sumbernya itu adalah air. Kalau kita bisa memprediksi di bulan-bulan krusial itu adalah ada air, makanya kita khususnya Margo Mulyo itu mengadakan pertemuan dulu, rutin pertemuan. Habis itu kita ini ada program ini dari pemerintah.
ambil ini nggak? disepuyung, ambil nggak? Berani nggak? Gitu kata dia. Berani. Kalau berani ayo kita berani, kalau nggak saya ambil kan, Oh, begitu begitu, intinya. begitu, ya. Kita berambil. Komitmen, kita, Pak. komitmen. Kita harus komitmen. Makanya saya harus aktif untuk selalu perkembangan di program ini saya laporkan, saya laporkan. Saya takut ada pendamping kok Mas. Oh, iya. Itu. Berarti Dan alhamdulillah pendampingnya bagus Pak. Oh ya gitu ya. Bisa mendukung terus. Jadi ini bisa untuk ditiru ya, menjadi pendamping petani itu yang penting aktif itu. Kolaborasi memang harus benar. Penting ya, koordinasi, kolaborasi antara pihak-pihak penyedia benih, pendampingnya dan petaninya ini harus satu misi, satu visi, harus kompak gitu ya Pak ya, kira-kira ya Pak. Terus untuk masalah ini Pak, ini kan jarak tanam yang dipakai atau luas tanamnya dan mungkin mulsa ini sudah ditentukan dari kelompok atau bagaimana Pak? Kita tentukan sendiri dengan melihat situasi lokasi, tentunya begitu. Dengan keberadaan kita, kalau standar dari pemerintah itu sebenarnya sih 70 kali 70 ya Pak. Untuk jarak 70. tanam. Ya, jarak tanam ideal. 70 kali berapa tadi? 70 kali 70 nah 70 cm itu jarak kesananya kesininya itu sekitar 40-50 cm. Oh, itu standarnya dari standarnya dari pendampingnya ya. Ya begitu. Cuman Tapi kan pakai ngeyel apa ora? ya kita harus ngeyel kan, harus pribadi kita. Walaupun segitu tapi kita lokasi. Sekarang kan musim kemarau, kita kalau terlalu renggang takutnya perkembangan tumbuhan nggak terlalu maksimal karena kondisi air juga, makanya kita akan kita padatkan sedikit, kita ambil yang 65. Oh, intinya Gitu. dari pihak pendamping ini sudah memberikan arahan, tapi sudah. untuk praktek di lapangan kan kita lihat-lihat Iya, sikon ya, benar. tidak harus plek-jiplek banget. Yang penting tata caranya udah masuk. Iya gitu memang aja. benar begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Terus tantangan yang kedua selain dari air Pak, apa lagi Pak? Kalau di musim kemarau sebenarnya ini, apalagi sekarang ada hujan yang nggak bisa kita prediksi, itu kalau musim pertumbuhan masa vegetatif itu sangat krusial Pak. Jadi kita harus senantiasa memperhatikan itu tumbuhan itu, kadang-kadang kita kalah sama yang di rumah Pak. Oh iya. Bojone biar dikeloni ning lomboknya malah ditunggoni kan loh. Berarti Nah, itu salah satu harus pemilihan benih yang bagus Pak. Karena kalau salah di benihnya, rawan itu Pak. Bahaya. terus masalah benih Pak, yang paling ramai di Banjarnegara ini apa Pak? Saat ini untuk penanaman periode 2024 ini rawit. Rawit ya, paling banyak rawit ya. Rawit untuk saat ini tetap nomor 1. Nomor 2-nya mungkin apa? Nomor 2 baru cabai keriting, itu masuk, baru cabai besar. Oh, tapi tetap nomor 1-nya di rawit. Cabai Ya? rawit. Bapaknya cewek Cabai rawit. rawitnya pirang hektar Pak? Aku sih asli punya sendiri itu 1,3 Pak. 1,3. Ini sudah sama kelompok ini semua rawit atau ada yang keriting juga? Khusus sekarang ini bulan ini rawit semua Pak. Oh, jadi udah rawit semua. Rawit Ya? semua. Rawit semua. Terus dari Pak, dari masalah mungkin dari pemupukan atau mungkin dari masalah antisipasi hama dan penyakit itu bagaimana Pak? Harus kompak satu kelompok atau bagaimana? Enggak, kita mempunyai kadang-kadang itu mempunyai teori sendiri-sendiri petani. Oh, begitu bebas Iya, ya? Bebas enggak di Bebas luar itu. berekspresi. Apalagi di program sekarang kan kita juga dibantu oleh pemerintah juga. Gitu. Oke, sebentar saya mohon maaf untuk stop dulu. Berarti masalah bantuan pemerintah itu kepada Pak Pawit itu yang diarahkan di kelompok tani itu berupa apa saja Pak, lebih teknis Pak? Yang utama kan di sarana prasarana ya, karena terkait dengan tantangan utama di musim kemarau adalah air, sehingga bantuan pemerintah yang pertama adalah tentunya pompa air ya, untuk irigasi. Betul. Dan juga ada sarana yang lain. Ini ada mulsa, ada pupuk ya yang dibantu loh untuk bibit, karena sekali lagi itu kan sangat selera petani, sehingga kita tidak berani menentukan bibit, karena petani sudah punya udah punya pacar lah ya, sudah punya pilihan yang atas pengalaman mereka tentunya ya, sehingga bibit yang penting bibit itu terdaftar lah, bervarietas yang terdaftar gitu ya. Jadi bantuannya hanya sekedar peralatan ya, perlengkapan dalam produksi iya, gitu iya, ya, iya. mulsa, mungkin alat-alat tangki, semprot. Betul. Nah sekarang berarti nek masalah bibit untuk petani takon, bibitnya sing paling diminatin yang wilayah kene apa Pak? Kalau saya lihat khusus di program ini kebanyakan kita nanam kaliber Pak. Oh banyak kan Nanam kaliber ya. Hampir 70%. 70% Iya, menggunakan kaliber iya. Alasannya apa menggunakan kaliber? Suka sih ya, gimana kita pengalamannya sudah. Jadi wis tahu ana sing nandur, Udah. maer.
seneng lah. Oke, agar orang kaliber orang maer ya, gue apa kepriwe? Wah jadi Jadi pihak apa namanya petani di sini memilih kaliber karena di sini apik ya gue pelawis kadung iya. seneng ya gue. kadung seneng. Ya. Berarti penyedia bibitnya untuk kaliber ada Pak? Selalu ready. Kaliber di pembibitannya Bapak ada? ready. Selalu wonten. Maksudnya itu harus pesan dulu apa gimana? Enggak, tetap selalu ada. Tinggal kalau jumlah banyak itu bertahap atau sesuai permintaan. Oh begitu ya. Jadi untuk misalkan petani kalau mau datang kok pingin kayak Pak siapa tadi Pak? Gitu. Pak Gito itu pingin datang ke tempatnya Ada. jenengan. Wah pingin nandur lombok kayak ngone Pak Gito ada ya? Ada. Atau misalkan Untuk kaliber itu insya Allah selalu ada. Oh ya, berarti ini sangat lengkap sekali ya. Ada dukungan pemerintahnya, penyediaannya juga bibit menyediakan, terus petani ini ya wis kadung senang lah seperti ini. Jadi kegiatan ini tentu saja sangat bermanfaat sekali ya, terutama bagi para petani. Nah sekarang ini Mak, manfaat secara langsung yang dirasakan petani dan anggotanya itu seperti apa dengan Nah. adanya program seperti ini Pak? Manfaat kegunaan khususnya bagi saya pribadi karena gemar untuk menanam cabai. Adanya program ini terus terang ya bersyukur dan dalam arti seneng banget lah karena bisa yang pertama diri saya bisa untuk memperbaiki yang jelas itu perekonomian. Ya, bisa menghemat biaya lah ya, dibantu sedikit-sedikit lah. Nah untuk kelompok yang jelas pertama itu menunjukkan bahwa kelompok itu ada. Oh gitu itu. Kami Ya. itu ada loh. Itu hasilnya begitu. Terus pemerintah mendukung ada program ini. Terus terang itu memajukan motivasi kami kelompok Margo Mulyo untuk selalu menanam bagi kita kesukaan menanam cabai itu sendiri. Oh begitu ya. Oh berarti sekarang kita tanyakan ke pihak pendamping ya, Mas untuk mendapatkan bantuan-bantuan ini semacam ini apa ada trik tersendiri atau gimana Mas? Untuk mendapat bantuan ini sebenarnya hal yang mungkin tidak susah lah. Yang pertama tentunya ada komitmen dari petani atau kelompok tani untuk aktif dalam berbagai hal ya. Pertama itu aktif, yang kedua bertanggung jawab. Artinya manakala sebuah kelompok tani sudah diberikan amanah untuk menjalankan suatu kegiatan, contohnya adalah tanam cabai ini, tentunya tunjukkan semangat itu. Walaupun nanti tidak hasil, yang penting semangat sudah ditunjukkan dan itu penting. Sehingga nanti pemerintah juga pasti insya Allah juga akan perhatian. Tetapi manakala sudah dikasih bantuan, tapi malah petani juga semau gue, tidak mau bertanggung jawab terhadap apa yang telah diberikan, itu biasanya juga pemerintah akan lari. Jadi intinya Kenapa? Intinya aktif komitmen ya. Masalah harga itu jangan terlalu dipikir karena petani tidak bisa membuat harga, tetapi petani bisa membuat produksi. Ya, harga berapapun manakala produksinya bagus insya Allah tidak rugi. Sehingga jangan terlalu pikirkan harga lah, yang penting konsentrasi ke produksi sebaik mungkin, dan insya Allah manakala kelompok tani sudah aktif, sudah mampu menjalankan amanah, biasanya nanti untuk yang akan datang pun akan menjadi penilaian dari pemerintah. Tentunya untuk kegiatan yang akan datang bisa diberikan kembali. Oh baik. Berarti anggotanya sampean aktif tuh Pak intinya Pak? Itu jelas. Ada Pak perkumpulan itu misalkan pertemuan Harus ada ya. Kita itu kan sebenarnya Margo Mulyo itu sebagai kelompok penerus Pak. Oh. Jadi dari tahun 2015 saya sebagai penerusnya itu saya komitmen jadi mempunyai administrasi, semua administrasi kita penuhi. Terus kita aktif untuk kelompok tani itu mengadakan perkumpulan setiap selapanan sekali. Kalau di Jawa kayak malam mahat kliwon lah. Malam mahat sing nggo kumpulane nyongkap ya. Untuk bersatu, untuk sharing. Jadi memang itu benar tadi yang dikatakan beliau Bapak pendamping. Iya. Kalau masalah kelompok itu maju dan nggak maju itu sebenarnya itu atasan kita yang tahu. Iya. Tapi untuk masalah komitmen kita untuk menjaga istilah kata kita itu mau maju dari kita itulah di kelompok kita. Makanya kita pertemuan kita rutin, terus kita itu bukti nyata secara legal bahwa kelompok Margo Mulyo itu ada. Dan kegiatannya ada, laporannya jelas. Iya, intinya kayak gue. Intinya bantuan kita teka dewek kayak gitu. Pintu teka dewek kok repot-repot.
bahasane panjenengan ora usah ngemis mengko li sing apeh tekan dewek. Oh ya benar sekali ya, ketika ada laporannya mungkin juga pemerintah juga akan senang sekali ya dengan adanya program mengucurkan dana yang begitu besar disambut oleh petani dengan semangat. Tentu saja nanti harapan pemerintah juga akan sinkron dengan apa yang dikerjakan para petani. Mungkin ada kesan-kesan atau kata-kata terakhir untuk para pemirsa semuanya, Pak. Dari Pak Pawi dulu mungkin untuk para pemirsa semuanya. Untuk para petani, khususnya petani Banjarnegara dan pada umumnya petani Indonesia, tetap semangat dalam budidaya, pantang menyerah. Ya, yang penting sukses produksi. Urusan harga itu petani tidak bisa membuat. Petani bisa membuat produksi, tetap semangat apapun kondisinya. Insya Allah dengan semangat petani akan bisa mensejahterakan diri sendiri dan juga mensejahterakan seluruh warga, khususnya warga Banjarnegara, karena petani merupakan penyedia stok pangan. Jadi, terima kasih untuk petani Indonesia. Oke, mungkin dari Pak Kanurin ada sesuatu yang mau disampaikan? Untuk petani Indonesia, ora nandur ora maer, Oh, gue. dan nandur ada harapan. Gue cukup. Ora tambah maning, Bang. Sedikit maning lah. Nek tunggu bibit nang ngendi gue. Percayakan bibit di SAS Indonesia. Alamatnya? Pasti benih bersertifikat. Alamatnya Jalan Banyumas, kilometer 11, Selokromo, Wonosobo. Oke, berarti yang terakhir ini Pak Gito iki, sing asli Banjarnegara. Sampaikan pesan-pesan untuk masyarakat petani di seluruh Indonesia, Pak. Kan saat tadi kabehan. Iya. Ora usah wedi, kita berani tantangan. Kalau kita bisa memecahkan tantangan, itu adalah suatu kemenangan. Oke, gue. Nandur nang musim apa baik, waneni baik, komitmen dengan apa yang sudah kita sepakati bersama. Maju dan maju semuanya. Oh, tentunya bibitnya apa mau? Oh, wis dalah beli takok kena tumonya seneng karo kali. Oh, kali. Anteng gue. Pokoknya orang kaliber orang main. Ora main. Ngapa kayak bisanya kayak gue. Jadi ini adalah sekilas pembicaraan singkat dari kami bersama pihak-pihak terkait ya, stakeholder semuanya. Ini sudah mewakili, ada yang dari pemerintahan, ada yang dari penyedia benih, dan tentu saja ada dari yang pihak dari para petani. Pada garis benang merah yang saya tangkap itu intinya adalah tetap semangat menanam, baik itu di musim penghujan maupun kemarau, untuk demi kestabilan harga cabai nasional. Sing penting harapannya, Bok, ora pati larang banget, Bok, Pak. Apa betul aku ini? Oh, ya wis pokoke harapannya mungkin Pak disampaikan sekalian, Pak, untuk para pemerintah atau dan para pihak yang lain. Harapan saya khususnya itu kolaborasi, terus kita selalu ngobrol bareng. Ini loh, kita petani ada, pemerintah ada, pendamping semuanya ada. Jadi kita bisa ada untuk Indonesia. Oh, mantap sekali ini dari Pak Gito closingnya ya. Oke, untuk para petani semuanya, jadi jangan lupa untuk bagikan video ini jika bermanfaat, dan jangan lupa untuk ikuti terus video-video selanjutnya mengenai tutorial cara menanam cabai.